Alhamdulillah kita masih berikan kesempatan untuk melakukan sharing dan refresh kembali pengetahuan yang memang sudah teman-teman ketahui sebelumnya. Mungkin pertama-tama saya perkenalan diri dulu. Nama saya Feby Setiadi. Saya bekerja di salah satu perusahaan manufacturing di area Bandung. Saya bekerja di perusahaan sudah sejak 2014 sampai dengan sekarang, membidangi di bidang safety, yaitu di pemadam kebakaran. Pada kesempatan ini, insya Allah nanti 1 jam ke depan saya akan sharing materi. Nanti di waktu selanjutnya kita akan sharing, tanya jawab. Mungkin dari teman-teman nanti ada yang mau didiskusikan, dan nanti mungkin dari teman-teman yang lain juga yang ingin menjawab, boleh, nanti kita terbuka saja. Baik, insya Allah siang ini kita diskusi tentang penanggulangan keadaan darurat pada kebakaran. Sudah kita ketahui bersama bahwa keadaan darurat itu adalah situasi ataupun kejadian yang tidak normal. Dan biasanya keadaan darurat ini terjadi secara tiba-tiba waktunya. Dan biasanya dapat mengganggu kegiatan, baik itu kegiatan organisasi ataupun kegiatan di industri. Dan biasanya yang namanya keadaan darurat harus segera ditanggulangi untuk bisa memperkecil daripada dampak resiko dari keadaan darurat tersebut. Keadaan darurat tersebut, kalau misalkan kita berbicara K3, artinya keadaan darurat yang hubungannya di area kerja, di perusahaan. Nah, ini mungkin beberapa contoh keadaan darurat yang ada di perusahaan, dan mungkin di beberapa area pernah terjadi. Yang pertama itu adalah banjir, ini sering terjadi. Yang kedua adalah angin topan atau angin puting beliung. Terakhir terjadi di daerah industri di Ranca Ekek ya, sampai meliburkan perusahaan-perusahaan. Lalu gempa bumi, petir, pemadaman listrik, ataupun juga ada peristiwa kebakaran, ada juga kecelakaan kerja baik di dalam industrinya ataupun kecelakaan pada saat akan berangkat ataupun akan pulang kerja, ataupun adanya tumpahan cairan kimia. Nah, ini biasanya di industri-industri yang memang menggunakan cairan-cairan kimia untuk dalam prosesnya. Dan ada juga gangguan daripada hewan pengganggu. Nah, biasanya hewan pengganggu ini di perusahaan-perusahaan yang memang titik area kerjanya di daerah-daerah yang dekat dengan alam. Tapi tidak kita pungkiri juga ya, beberapa waktu ke belakang juga adanya monyet yang kabur dari tempat orang yang merawatnya sehingga berkeliaran ke pabrik, itu ada. Ataupun hewan pengganggu itu bisa seperti lebah ataupun tawon, ataupun juga dari kucing, ataupun juga dari tikus. Nah, lain juga keadaan darurat yang ada di perusahaan biasanya yaitu adanya kerusuhan. Nah, ini juga salah satu bentuk keadaan darurat di perusahaan. Nah, pada saat ini mungkin kita akan lebih dikhususkan kepada keadaan darurat di perusahaan yang hubungannya dengan kebakaran ya. Nah,
Penanggulangan keadaan darurat kebakaran ini bisa terjadi sebetulnya baik di perusahaan ataupun di lingkungan masyarakat atau rumah. Nah, apa sih penanggulangan keadaan darurat? Nah, penanggulangan keadaan darurat kebakaran, kalau misalkan kita melihat di Kepmenaker nomor 186 tahun 1999, itu dijelaskan bahwa penanggulangan kebakaran ataupun darurat kebakaran itu adalah segala upaya. Upaya apa? Untuk mencegah timbulnya kebakaran dengan berbagai upaya, yaitu upaya pengendalian setiap perwujudan energi, lalu pengadaan sarana proteksi dan sarana penyelamatan, ataupun pembentukan organisasi tanggap darurat untuk pemberantasan kebakaran. Nah, aspek-aspek yang tadi disebutkan tadi harus dilaksanakan agar ketika terjadi kebakaran, minimalnya dampaknya tidak terlalu besar. Seperti itu. Nah, ini di Kepmenaker 186 tahun 1999 di pasal 2 ayat 2 dijelaskan. Di ayat satunya dijelaskan bahwa pengurus atau pengusaha wajib mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran di tempat kerja. Nah, di pasal 2-nya dijelaskan apa saja upayanya. Yang pertama, pengendalian setiap bentuk energi. Nah, ketika berbicara kejadian darurat yang hubungannya dengan kebakaran, biasanya kejadiannya itu adalah menggunakan energi panas atau melibatkan energi panas. Seperti itu. Nah, artinya kita harus bisa mengendalikan pembentukan energinya. Sebagai contoh, ada beberapa chemical atau bahan yang memiliki titik nyala dengan derajatnya rendah. Nah, maka dari itu kita untuk meminimalisir terjadinya pembentukan energi panas, kita harus menyimpan di area atau gudang cold storage. Ataupun sisi lainnya adalah kita bisa memisahkan bahan-bahan yang bisa membentuk energi panas. Ada beberapa chemical yang bisa bereaksi satu sama lain. Nah, artinya harus disimpan dengan baik sehingga tidak terjadi pembentukan energi panas seperti itu. Nah, panas sendiri dari mana saja sumbernya? Bisa dari api terbuka, bisa dari listrik, bisa dari pengelasan, bisa dari merokok, ataupun juga bisa dari alam. Nah, hal tersebut harus kita antisipasi. Selanjutnya, penyediaan sarana deteksi, alarm pemadam kebakaran, dan sarana evakuasi. Penyediaan sarana deteksi yang sudah pernah saya sampaikan sebelumnya, bahwa di setiap perusahaan itu wajib memiliki sarana proteksi dini, yaitu yang disebut dengan fire alarm system. Apa itu? Fire alarm system itu adalah salah satu alat untuk memberikan peringatan dini kepada siapa? Kepada penduduk gedung ataupun petugas yang ada di gedung tersebut tentang adanya indikasi kebakaran di suatu gedung. Penting tidak alarm? Penting, karena ini bagian daripada upaya
pencegahan dan mengurangi. Karena penanggulangan itu salah satu rangkaian dari mencegah sampai memadamkan. Nah, kalau berbicara alarm itu teman-teman bisa dibuka di Permenaker RI nomor 2 tahun 1983 tentang instalasi alarm kebakaran. Selain daripada itu, juga kita harus penyediaan alat pemadam kebakaran. Nah, alat pemadam kebakaran ini yang sudah teman-teman ketahui bersama, yaitu ada APAR, hidran sistem, seperti itu. Nah, APAR sendiri ini wajib dimiliki oleh setiap perusahaan yang sudah saya bahas di pertemuan webinar sebelumnya tentang APAR dan hidran sistem. Jadi untuk APAR mungkin sedikit menginformasikan bahwa alat pemadam api ringan diatur di Permenaker nomor 4 tahun 1980 tentang caranya, perawatannya dan lain-lain. Selain daripada itu, juga kita diwajibkan untuk menyiapkan sarana evakuasi. Sarana evakuasi juga bisa dikatakan sebagai alat proteksi kebakaran pasif, seperti tangga darurat, seperti master point, pintu darurat, dan lain-lain. Ini juga diwajibkan untuk disiapkan, sehingga ketika terjadi kebakaran, ketika kita akan melakukan penanggulangannya, bisa meminimalisir hal-hal yang tidak diharapkan. Selanjutnya yaitu adalah pengendalian penyebaran asap, panas, dan gas. Sudah kita ketahui bersama bahwa kebakaran itu pasti menghasilkan yang namanya asap, panas, dan gas. Nah, biasanya orang-orang yang terjebak di dalam kebakaran itu salah satu penyebab utamanya itu adalah karena terjebaknya oleh api, justrunya aksesnya tertutup, ataupun juga yang terjebak disebabkan karena asapnya yang sudah sangat penuh dan juga gas-gas yang beracun. Nah, maka dari itu sangat penting pengendalian penyebaran asap. Sisi lain, di poin D juga kita diberikan kewajiban setiap perusahaan untuk melakukan pembentukan unit penanggulangan kebakaran di setiap perusahaan. Nah, unit penanggulangan kebakaran ini sangat penting. Kenapa? Karena di situ ada tingkatan-tingkatannya. Nah, unit penanggulangan kebakaran itu apa? Unit kerja yang dibentuk dan diberikan tugas untuk menangani masalah penanggulangan kebakaran di tempat kerja, yang meliputi kegiatan administrasi, identifikasi sumber-sumber bahaya, melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan, serta perbaikan sistem proteksi kebakaran. Seperti itu. Nah, untuk pembentukan unit penanggulangan kebakaran itu ada beberapa yang dibahas di Kepmenaker 186 tahun 1999. Dan pembentukannya disesuaikan dengan apa? Dengan tingkat potensi bahaya kebakaran. Ya, tingkat potensi bahaya kebakaran. Kenapa? Karena tingkat potensi bahaya kebakaran itu dibagi-bagi. Ada yang potensi bahaya kebakaran ringan, ada yang potensi bahaya kebakaran ringan sedang 1, ada yang proteksi bahaya kebakaran ringan sedang 2, ada yang sedang 3, dan ada juga yang klasifikasinya memiliki bahaya kebakaran yang berat, seperti itu. Nanti akan berbeda tentang jumlahnya. Nah, maka dari itu unit penanggulangan kebakaran yang dimaksud sesuai dengan Kepmenaker 186 ini dibahas di pasal 5 tentang unit penanggulangan kebakaran. Ada apa saja di sana? Yang pertama, ada petugas peran kebakaran.
Yang kedua, adanya regu penanggulangan kebakaran. Yang ketiga, adanya koordinator unit penanggulangan kebakaran. Dan yang keempat, ada ahli K3 spesialis penanggulangan kebakaran. Nah, empat komposisi ini diwajibkan ada di setiap perusahaannya. Jumlahnya berbeda-beda, bisa disesuaikan. Yang jelas, teman-teman di tempat kerjanya harus dibentuk dulu tim seperti ini, dan nantinya untuk proses sertifikasinya bisa dilaksanakan melalui PJK3, perusahaan jasa K3, yang mana PJK3 tersebut nantinya bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan, dan PJK3 tersebut ditunjuk langsung untuk menangani pelatihan tersebut. Sehingga nanti akan dikeluarkan lisensi dari Kepmenaker. Dan Media Tama juga adalah salah satu PJK3 yang melaksanakan sertifikasi dari unit penanggulangan kebakaran. Selain daripada itu, di poin E juga dijelaskan bahwa salah satu kewajiban untuk penanggulangan kebakaran yaitu penyelenggaraan latihan dan gladi penanggulangan kebakaran secara berkala. Nah, ini wajib dilaksanakan. Disesuaikan saja dengan tingkat potensi bahaya kebakaran di tempat kerjanya masing-masing. Oke. Ini salah satu bagan sistem pengendalian kebakaran. Nih, api, kita berbicara dari kolom yang paling atas yaitu sumber api. Ketika berbicara sumber api, kita berarti harus mencegah penyalaan yang tadi saya sampaikan, sumber pencegahan pembentukan energi. Dengan adanya aturan yang dibuat, dengan adanya organisasi untuk pengelolaan hal-hal yang bisa melakukan pembentukan energi, dan adanya kedisiplinan dalam menjalankan. Namun, apabila sumber api sudah kita tanggulangi dan sudah coba kita antisipasi tidak terbentuk, namun ternyata api masih tumbuh, kita bisa melakukan pemadaman dengan pemadaman tahap dini. Pemadaman tahap dini. Pemadaman tahap dini yang tadi saya sampaikan menggunakan fire alarm, yaitu pendeteksi, atau bisa menggunakan sarana apa, alat pemadam api. Alat pemadam api ini bisa menggunakan yang konvensional atau konvensional, yaitu seperti pasir, seperti air, seperti itu, seperti karung goni, ataupun bisa menggunakan handuk. Nah, selain daripada itu, bisa menggunakan sarana APAR yang tadi saya jelaskan, bisa juga menggunakan hidran system dan fake system. Namun, apabila api sudah dipadamkan dini, namun api tetap tumbuh, kita bisa melakukan membatasi beban api agar api tidak tumbuh lebih besar. Ataupun juga bisa menggunakan bahan-bahan penahan api ataupun yang tahan panas, yaitu bahan non-combustible. Ataupun juga menggunakan kompartemenisasi, yaitu penghalang atau penyekat ruangan yang tidak bisa merambatkan panas ataupun api. Namun ketika api sudah tumbuh dan membesar, apa yang harus kita lakukan? Kita bisa melakukan kontrol asap, yaitu dengan penggunaan smoke fan ataupun tata udara. Nah, rata-rata bangunan-bangunan sekarang itu sudah banyak menggunakan jendela. Nah, jendela ini adalah salah satu kontrol asap yang mana agar tidak terlalu banyak asap yang ada di dalam ruangan. Nah, setelah itu api membesar bisa dilakukan evakuasi organisasi melalui organisasi, latihan dan sarana yang ada. Seperti itu. Lalu, rencana tindakan darurat kebakaran sekurang-kurangnya memuat hal-hal berikut. Yang pertama, harus adanya struktur organisasi lengkap dengan penempatan
personilnya. Jadi harus ada organisasi, misalkan siapa sebagai chiefnya, siapa, lalu sebagai petugas pemadam kebakarannya siapa, sebagai penyelamatnya siapa, sebagai P3K-nya siapa, itu harus dibuatkan struktur organisasi lengkap dan penempatan personilnya. Artinya ketika berbicara kita suatu gedung di lantai 1, artinya di lantai 1 tersebut harus ada tim tersebut. Seperti itu. Dan harus ada juga uraian tugas masing-masing dari tim regu tersebut. Selain daripada itu, harus ada langkah-langkah yang diterapkan. Langkahnya harus seperti apa? Dan biasanya ini dilakukan dalam pelatihan, persiapan seperti itu. Selain daripada itu, harus adanya pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil keputusan pada keadaan darurat. Kenapa ini penting? Karena biasanya dalam keadaan darurat itu semua orang akan sibuk dengan dirinya sendiri, sedangkan keputusan tidak ada yang mengambil. Hal lain, tindakan keadaan darurat juga harus dipersiapkan dengan skema berada di dalam jam kerja dan tindakan pada keadaan darurat di luar jam kerja. Artinya di luar jam kerja ini ketika libur panjang, ketika libur nasional, ataupun ketika operasional perusahaan istirahat di Sabtu ataupun Minggu. Selain daripada itu, juga harus disiapkan juga gambar rute jalan keluar. Karena selain daripada penghuni yang ada di gedung tersebut, yang dikhawatirkan adalah adanya tamu di gedung tersebut dan terjadi keadaan darurat. Minimalnya ketika kejadian darurat, ketika tamu tidak tahu lokasi area menuju master point ada di rute jalan keluar. Hal lain, harus adanya penentuan tempat berhimpun atau master point dan adanya rencana latihan pemadaman kebakaran atau fire drill dan adanya rencana latihan evakuasi. Nah, ini salah satu upaya penanggulangannya, yaitu ketika sebelum terjadi kebakaran, kita harus melaksanakan apa? Melakukan identifikasi potensi bahaya kebakaran. Ada potensi bahaya kebakaran apa saja di tempat kerja kita, sehingga kita bisa melakukan fire risk assessment dan melihat tingkat ancamannya sebesar apa gitu. Selain daripada itu, kita juga harus mengidentifikasi skenario fire model, lalu perencanaan sistem proteksi kebakaran, apa saja yang dibutuhkan di gedung tersebut, dan perencanaan tanggap darurat, fire emergency plan. Selain daripada itu, adanya pembentukan organisasi dan pelatihan atau sertifikasi. Ini sebelum terjadi kebakaran. Dan ketika berbicara sudah terjadi kebakaran, yang tadi disampaikan, kita bisa melakukan deteksi, alarm, pemadaman dan lokalisir, evakuasi, rescue, dan P3K. Dan ketika selesai, kita bisa melakukan investigasi di area tersebut dan melakukan analisis, melakukan rekomendasi dan rehabilitasi. Nah, pengorganisasian sistem tanggap darurat, jadi organisasi penanggulangan darurat itu salah satu media yang bisa kita gunakan untuk melakukan penanggulangan keadaan darurat. Dan biasanya organisasi penanggulangan keadaan darurat ini diisi dari lintas departemen di lingkungan perusahaan tersebut dan dipilih oleh pejabat
senior atau disebut fire chief. Dan fire chief ini bertanggung jawab kepada pimpinan tertinggi di lingkungan perusahaan. Dan biasanya fire chief ini rata-rata sudah memiliki lisensi ahli K3 penanggulangan kebakaran ataupun juga sebagai koordinator unit penanggulangan kebakaran. Nah, tujuan daripada kita melakukan pembentukan organisasi penanggulangan keadaan darurat tadi adalah yang pertama untuk menghimpun seluruh pegawai dalam mengatasi terjadinya kebakaran yang dapat membahayakan jiwa atau aset perusahaan. Yang kedua, menghindarkan timbulnya kepanikan dan mencegah melakukan tindakan yang salah yang dapat menimbulkan kerugian yang besar. Kenapa? Karena semua orang rata-rata ketika terjadi keadaan darurat kebakaran, itu semuanya akan merasa panik. Maka dari itu dengan adanya organisasi keadaan darurat ini, penanggulangan keadaan darurat ini, sehingga orang-orang yang ditugaskan minimalnya dia mengetahui dan bisa membantu menenangkan daripada penduduk atau penghuni di gedung tersebut. Hal lainnya adalah untuk memberikan petunjuk kepada petugas yang terlibat dalam organisasi tersebut sehingga operasi penanggulangan bisa berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien. Nah, petugas pelaksana penanggulangan ini biasanya diambil dari karyawan di setiap unit kerja dengan berbagai fungsi. Ada yang berfungsi sebagai fungsi penggerak, ada yang berfungsi sebagai fungsi operasional, dan ada yang berfungsi sebagai fungsi penunjang. Nah, ini sangat penting sekali. Berbeda juga tugasnya antara fungsi penggerak, operasional, dan penunjang. Dan ketika kita akan melakukan tim penanggulangan keadaan darurat, tim ini harus ada di dalamnya. Fungsi penggerak, biasanya siapa yang ditunjuk menjadi fungsi penggerak? Biasanya fire chief dan deputy fire chief. Ataupun juga tim manajemen yang berfungsi sebagai advisornya. Nah, fire chief ini biasanya ditunjuk sekelas kepala divisi atau bisa dikatakan sebagai ketua tim inti PKD, penanggulangan keadaan darurat. Di beberapa perusahaan ada tim PKD yang berbeda-beda komposisinya, tergantung dari area kerjanya. Kalau area kerja yang cukup luas dan berada di tempat yang berbeda-beda, biasanya fungsi penggerak ini ada tersendiri. Dan nanti di setiap gedung juga akan ada fungsi operasional. Seperti itu. Fungsi operasional di sini apa saja? Yang pertama, komandan penanggulangan keadaan darurat, termasuk regu pemadam kebakaran inti. Kedua, yaitu adalah building commander, yaitu regu pemadam lantai, regu penyelamat lantai, dan regu P3K lantai. Nah, ini sangat penting. Di salah satu perusahaan itu ada, karena ruang lingkup pekerjaannya dan areanya cukup luas, sehingga di gedung pusatnya itu ada fire chief yang memegang koordinator-koordinatornya. Misalkan koordinator regu pemadam kebakaran inti, koordinator regu penyelamat inti, koordinator regu P3K inti ataupun bisa dari poliklinik, ataupun koordinator keamanan. Nah, nanti di fungsi operasional
itu akan ada lagi, namun skalanya yang lebih kecil. Misalkan di gedung A, itu ada nanti yang memegang, yaitu sebagai komandan penanggulangan keadaan darurat, atau bisa dikatakan sebagai chief warden. Nah, chief warden, misalkan di suatu gedung itu kurang lebih ada 4 lantai. Nah, nanti yang mengkepalai 4 lantai itu bisa dikatakan sebagai chief warden. Dan nanti di setiap lantainya itu ada yang namanya kapten floor atau yang bertanggung jawab di lantai tersebut. Selain daripada ada kapten floor, nanti di setiap lantai itu perlu dibentuk yang namanya regu pemadam lantai 1, misalkan itu. Regu penyelamatan lantai 1, regu P3K lantai 1. Sehingga nanti di setiap lantai itu memang ada regu-regu tersebut yang mana nantinya akan saling berkoordinasi satu sama lain. Nah, ini selain pada fungsi operasional, ada juga fungsi penunjang. Fungsi penunjang ini terdiri dari tim teknik, tim security, tim logistik, dan ada juga di tim public relation. Biasanya dipimpin oleh seorang koordinator di setiap bidangnya masing-masing. Nah, ini ketika kita berbicara tugas dan wewenang, fungsi penggerak atau bisa dikatakan tadi sebagai fire chief berfungsi untuk menentukan strategi dan teknik operasi. Selain itu juga bisa melakukan pembinaan kepada tim PKD. Lalu menjaga hubungan baik dengan instansi internal ataupun eksternal dan menyelenggarakan latihan-latihan tim PKD. Nah, salah satu latihan-latihan yang perlu dilakukan sebelum kita melaksanakan penanggulangan keadaan darurat kebakaran yaitu adalah bisa kita melaksanakan fire drill terlebih dahulu. Sehingga nanti ketika ada kejadian darurat kebakaran, petugas pemadam kebakaran di lantai tersebut sudah mengetahui bagaimana cara menggunakan APAR, seperti itu. Ataupun juga dilakukan pelatihan P3K, sehingga saat ada korban, saat menunggu adanya bantuan, dia bisa melakukan penanggulangan atau pertolongan P3K pertama, seperti itu. Selain daripada itu juga ada fungsi operasional. Dan fungsi operasional tadi dipimpin oleh Komandan Penanggulangan Keadaan Darurat Kebakaran. Tugasnya apa? Tugasnya itu adalah memimpin operasi pemadam kebakaran pada kebakaran tingkat 2 dan membantu Dinas Pemadam Kebakaran Daerah pada kebakaran tingkat 3. Lalu juga membantu regu evakuasi dan regu penyelamatan dan melaksanakan latihan-latihan evakuasi atau penyelamatan atau utility. Selain daripada itu, fungsi petugas tim penunjang. Nah, tim penunjang ini karena tadi sudah dijelaskan, tugasnya apa saja, yaitu menyediakan sarana dan prasarana untuk kelancaran operasi tim PKD. Baik dari itu akses menuju master point, mulai dari pintu daruratnya, tangga daruratnya, master point-nya, lampu penerangannya, smoke fan-nya seperti apa. Nah, ini harus dipersiapkan. Lalu penyelenggaraan pengamanan lokasi. Nah, biasanya ini dilakukan oleh tim pengamanan perusahaan. Penyelenggaraan P3K dan tindak lanjut ini dilakukan juga oleh P3K setempat. Dan menjamin sarana komunikasi siap pakai. Nah, disarankan sarana komunikasi siap pakai ini dengan adanya komunikasi bisa menggunakan handphone, mungkinnya yang dengan adanya grup. Namun untuk lebih mempermudah diharapkan
di dalam gedung tersebut komunikasinya bisa dijaring menggunakan HT, Handi Talkie. Itu akan lebih mempercepat daripada komunikasi penanggulangan kebakaran. Dan biasanya tidak dipengaruhi oleh sinyal. Seperti itu. Nah, pengaturan utility untuk operasi PKD, menyediakan konsumsi, memberikan keterangan pers, dan menjamin memastikan listrik tidak mengganggu tim PKD, dan mengadakan perbaikan. Selain daripada itu juga, tim fungsi penunjang sebaiknya menyediakan sarana untuk petugas. Selain daripada HT tadi, bisa diberikan tanda khusus untuk petugas penanggulangan keadaan darurat, khususnya kebakaran. Misalkan dengan pemberian tanda rompi sebagai petugas pemadam kebakaran, misalkan menggunakan warna merah, P3K warna apa, ataupun penyelamat warna apa. Atau sisi lain, bisa menggunakan helm. Helm di sini juga sebagai tanda dan juga sebagai alat keselamatan yang bisa digunakan. Namun jika memang dari kedua itu tidak ada, dua-duanya bisa menggunakan yang paling ringan, yaitu penggunaan ban. Maksudnya ban itu label di tangannya dan diberikan keterangan dia sebagai apa. Sebagai petugas pemadam kebakaran setempat, P3K setempat, ataupun tim penyelamat setempat. Jika memang tidak ada juga, di rompi, di wearpack pakaian kerja, di belakangnya bisa diberikan keterangan khusus bagi petugas-petugas yang dilibatkan dalam penanggulangan kebakaran. Seperti itu. Nah, ini untuk skema tingkatan penanggulangan kebakaran. Nah, jadi kebakaran itu dibagi menjadi 3 ya, ada kebakaran tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Nah, kebakaran tingkat 1 itu ketika api mulai tumbuh. Api mulai tumbuh. Nah, biasanya ketika api mulai tumbuh, yang menemukan kebakaran, kalau orang tersebut tidak bisa atau belum berkompeten menggunakan APAR, silakan bisa memanggil regu penanggulangan bisa memanggil petugas pemadam kebakaran di lantai tersebut dan mencoba dipadamkan dan berkoordinasi dengan komandan lantai ataupun kapten floor. Nanti komandan lantai ataupun kapten floor dia bisa menilai apakah kebakaran tersebut bisa dinyatakan bisa dipadamkan atau tidak. Kalau ternyata bisa dipadamkan, itu cukup. Cukup apa? Cukup diselesaikan dan segera lapor ke fire ship untuk dilakukan investigasi penyebab kebakaran, dilakukan evaluasi. Namun jika ternyata membutuhkan bantuan, si komandan lantai ataupun kapten floor bersama dengan chief warden akan meminta bantuan kepada siapa? Kepada firefighter atau regu penanggulangan kebakaran inti di perusahaan tersebut. Karena kategori kebakarannya sudah termasuk kebakaran tingkat 2. Nah, komunikasinya itu silakan disesuaikan saja di area kerjanya masing-masing. Di salah satu perusahaan, Chief Warden ini akan memintai bantuan baik komunikasi handi talkie kepada ketua tim inti PKD perusahaan. Nah, nanti ketua tim inti PKD perusahaan akan mengirimkan timnya ke area tersebut. Mengirimkan apa saja? Yang pertama, mengirimkan tim penanggulangan kebakaran inti,
P3K inti ataupun poliklinik, tim pengamanan, dan juga akan mempersiapkan jalur kelistrikan untuk mematikan kelistrikan ataupun lift. Seperti itu. Nah, nanti dari kebakaran tingkat 2 akan pada berangkat semua tim inti, termasuk firefighter. Nah, nanti setelah itu dilakukan pemadaman oleh regu penanggulangan kebakaran inti. Setelah dipadamkan, katakanlah tidak perlu bantuan, api bisa dilakukan pemadaman. Namun tetap di situ ada komunikasi evakuasi dari setiap lantai. Misalkan ketika berbicara kebakarannya di 4 lantai dan kebakaran di lantai 3. Nah, ketika tim regu penanggulangan kebakaran perusahaan melakukan pemadaman, nah harus dilakukan evakuasi juga terhadap penghuni gedung. Evakuasi itu berarti menggunakan tangga darurat, artinya tidak menggunakan lift. Nah, evakuasi itu dilakukan secara berurutan. Pastinya evakuasi dilakukan dari titik lokasi kejadian kebakaran terlebih dahulu. Misalkan tadi di lantai 3. Dan setelah lantai 3, kita berurut naik 1 langkah ke lantai atasnya, yaitu lantai 4. Dan komunikasi yang dibangun untuk evakuasi harus terjalin. Misalkan Kapten floor lantai 3 diperintahkan oleh chief wardennya untuk melakukan evakuasi. Setelah selesai semua turun dari lantainya, Kapten floor lantai 3 segera menginformasikan kepada chief warden bahwa evakuasi telah selesai. Setelah itu chief warden akan menginstruksikan kepada Kapten floor lantai 4 untuk melakukan evakuasi. Nah, itu berkelanjutan sampai ke nanti lantai 2, lantai 1. Nah, ini harus dilakukan secara berurutan sehingga meminimalisir terjadinya penumpukan di tangga darurat. Karena tangga darurat yang biasanya ukurannya cukup kecil juga bisa berisiko kecelakaan di dalamnya. Sehingga perlu dilakukan evakuasi secara berurutan. Ketika sudah selesai semua turun dan api sudah dinyatakan padam, Chief Warden ditemani tim rescue ataupun tim pemadam kebakaran untuk menyisir area ke setiap lantai. Memastikan bahwa semua penghuni sudah turun. Dan Kapten floor di area master point itu membariskan semua penghuni gedung dan melakukan pengecekan apakah penghuni gedung setiap lantai sudah turun atau belum. Kalau sudah turun dan di gedung sudah tidak ada tertinggal, nanti Chief Warden dan ketua tim inti PKD perusahaan akan menilai apakah gedung tersebut bisa dilakukan bekerja kembali atau perlu diliburkan terlebih dahulu. Itu ketika berbicara kebakaran tingkat 2 bisa dipadamkan. Berbeda kejadiannya ketika tidak bisa dipadamkan. Artinya si fire ship ini harus berkoordinasi dengan unit penanggulangan kebakaran daerah. Kalau di Kota Bandung bisa langsung call, ada by WA-nya ataupun ke nomor daruratnya 3 angka. Nah, itu biasanya gratis, tinggal kita kontak saja. Dan nanti ketika tim mereka datang, operasi penanggulangan kebakaran diserahkan sepenuhnya kepada Dinas Pemadam Kebakaran daerah setempat. Lalu regu penanggulangan kebakaran inti membantu teman-teman Dinas Pemadam Kebakaran daerah setempat untuk melakukan pemadaman. Termasuk juga teman-teman yang ada di fasilitas ataupun teknik utility untuk memastikan bahwa air yang bisa disuplaikan untuk melakukan pemadaman kebakaran selalu ada, listrik sudah dalam keadaan mati,
dan juga lift juga sudah dalam keadaan mati. Nah, operasi penanggulangan ketika sudah diserahkan, kita juga bisa membantu dalam memastikan bahwa penghuni gedung sudah turun semua. Seperti itu. Nah, ini lapis 1 yaitu adalah ini fire emergency response. Lapis 1 yaitu adalah petugas pemadam kebakaran di setiap lantai, atau bisa dikatakan kalau sesuai Kepmenaker itu adalah petugas peran kebakaran yang sudah sertifikasi lisensi kelas D, ataupun lapis 2 sebagai regu penanggulangan kebakaran, atau bisa dikatakan lisensi kelas C dari Kepmenaker. Dan ada juga di posko ini adalah biasanya sekelas koordinator ataupun dari ahli K3-nya. Dan di lapis 3 yaitu dari Dinas Pemadam Kebakaran. Oke. Nah, ini prosedur tanggap darurat kebakaran yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa evakuasi diharuskan melalui tangga darurat yang sudah ada dan bila tersedia. Yang harus dipastikan petugas penyelamat di setiap lantainya memastikan menginstruksikan kepada penduduk di penghuni di lantai tersebut agar penghuni tidak melakukan evakuasi dengan keadaan lari, tapi bisa dilakukan dengan jalan cepat. Dan dipastikan jangan sampai membawa barang-barang atau memakai barang yang dapat menyulitkan proses evakuasi. Selain daripada itu, si petugas penyelamatan juga harus mengetahui bahwa di area gedung tersebut apakah ada karyawan yang dalam keadaan sakit, ada karyawati yang sedang dalam keadaan hamil, sehingga ataupun yang sudah dalam keadaan tua, sehingga mereka bisa diberikan prioritas untuk melakukan evakuasi ke tempat master point. Dan bila akan membuka pintu, pastikan diraba dan dirasakan terlebih dahulu untuk meyakinkan ada atau tidak adanya api di balik pintu. Nah, untuk menuruni tangganya juga pastikan kepada penghuni agar tidak berdesakan atau berjajar sesuai dengan lebar kapasitas tangga. Karena biasanya ketika keadaan darurat, itu semua orang akan berusaha untuk keluar secepat mungkin. Dan yang dikhawatirkan kalau tidak ada komando untuk evakuasi, nanti adanya penumpukan di tangga darurat, justru yang mana tujuannya tangga darurat untuk evakuasi malah menjadi tempat yang berbahaya. Dan jika terperangkap asap, bisa bergerak merangkak, dan jika terpaksa harus menerobos asap, silakan untuk melakukan tahan napas. Dan pastikan bahwa pintu darurat harus menuju halaman atau ke master point-nya. Dan ketika di bawah, silakan lapor ke regu evakuasi untuk memastikan bahwa penghuni sudah turun. Dan bila tidak ada tangga darurat, bisa menggunakan tali peluncur ataupun rafling dari gedung tersebut. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi sudah saya sampaikan, ingat jangan sampai menggunakan lift, tapi bisa langsung menuju tangga darurat. Dan kalau bisa dan kalau sempat, sebelum kita meninggalkan exit, bisa menutup pintu yang kita lewati untuk menghambat penjalaran api.
Dan bila terperangkap di dalam ruangan, kita harus memberitahu keberadaan kita kepada orang di luar. Maka dari itu, fungsi daripada kapten floor dan petugas di setempat itu mereka yang keluar yang paling terakhir. Ketika sudah keluar semua, memastikan di lantai tersebut sudah turun semua, dia baru penyisiran turun yang terakhirnya. Seperti itu. Dan melaporkan kepada Chief Warden bahwa lantai tersebut sudah clear atau tidak ada orang yang tertinggal. Dan ini juga bisa dilakukan, tutup celah di bawah pintu dengan kain basah untuk menghindari masuknya asap atau kobaran api. Dan ini juga salah satu upaya jika kita terperangkap dalam ruangan berasap, kita bisa melakukan dengan merangkak. Karena udara di bagian bawah kurang lebih sekitar 25-30 cm dari tempat kita melangkah, itu udaranya relatif lebih bersih dari pengaruh asap. Dan ingat, ketika kita terperangkap, kita jangan sampai melompat karena akan membahayakan. Tapi pastikan kita menunggu bantuan daripada petugas rescue. Nah, ini prosedur penyelamatannya juga untuk jiwa dan harta benda dilaksanakan bersamaan. Jangan sampai nanti terjadi bulak-balik. Tapi kalau memang misalkan tidak ada harta benda yang diselamatkan, fokus saja kepada jiwa. Yang pertama, kita harus seleksi dokumen yang penting saja yang dibawa. Artinya dokumen-dokumen penting itu harus disiapkan di tempat tersendiri dan kalau bisa di ruangan yang memang kuat kompartementasinya dari bahaya kebakaran. Dan ketika kita akan membawa juga bawa saja barang sesuai dengan kemampuan yang ada. Berjalan cepat, tidak lari, dan pastikan barang-barang yang sudah dibawa itu yang bisa diselamatkan, kumpulkan semuanya di assembly point untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, ketika kebakaran itu sampai setelah terjadi, apa yang harus dilakukan yaitu kita harus mengamankan lokasi bangunan yang telah terbakar. Perlu juga melakukan investigasi untuk mengetahui sebab dasar kejadian keadaan darurat. Kita juga harus menyelidiki dan menghitung kerugian yang timbul sehingga nantinya bisa dijadikan dasar kita untuk melakukan pengajuan kebutuhan alat proteksi kebakaran. Dan mungkin dari tim yang berwenang bisa mengadakan penelitian tentang kondisi bangunan guna mengambil keputusan lebih lanjut oleh manajemen dan juga penelitian atau pemeriksaan untuk rencana rehabilitasi selanjutnya dan pastinya harus dilakukan pembuatan laporan kepada manajemen sehingga manajemen bisa mengetahui langsung tentang kejadian tersebut. Sebentar. Oke, itu saja mungkin Mas Arif untuk materi yang bisa saya paparkan. Oke, kita baca dulu dari kolom Q&A yang ada di sini ya. Dari Pak Suparjono, dokumen dan peralatan apa saja Pak yang harus disiapkan dalam tahap persiapan tanggap darurat dan bagaimana dalam menentukan tim tanggap daruratnya? Silakan Pak Febi dari Pak Suparjono. Monitor Pak Febi. Oke. Baik, sambil menunggu Pak Febi ya teman-teman semuanya. Oke, sudah ada. Ya, ini saya ulangi lagi Pak Febi pertanyaannya dari Pak Suparjono. Dokumen dan peralatan apa saja yang harus disiapkan dalam tahap persiapan tanggap darurat dan bagaimana Baik. dalam menentukan tim tanggap daruratnya, Pak? Silakan. Baik, kalau berbicara dokumen yang harus disiapkan,
berarti ada dokumen inti yang harus disiapkan. Nah, dokumen inti yang harus disiapkan itu adalah rencana tanggap daruratnya atau IRP-nya, Emergency Response Plan-nya. Nah, di sini berfungsi untuk menguraikan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk setiap resiko darurat. Selain daripada itu juga perlu adanya dokumen inti, yaitu dokumen analisis resiko, yaitu berfungsi untuk mengidentifikasi dan dokumentasi daripada risiko serta bahaya spesifik yang relevan dengan lokasi kita. Hal lainnya, dokumen yang disiapkan itu adalah struktur organisasinya dan daftar kontak nomor darurat yang bisa dihubungi di gedung tersebut. Sehingga ketika terjadi keadaan darurat, si penghuni gedung bisa langsung menghubungi kemana yang bisa dihubungi. Untuk peralatannya, yang jelas, untuk peralatan dikembalikan terhadap tanggap daruratnya apa. Kalau berbicara tanggap daruratnya kebakaran, artinya ketika kita akan melakukan pelatihan, kita harus menyiapkan sistem proteksi kebakaran aktif ataupun sistem proteksi kebakaran pasifnya. Mulai dari yang memang seperti APAR, fire alarm, ataupun juga yang pasifnya yaitu tangga daruratnya harus jelas, lalu harus jelas juga master point-nya sebelah mana, sehingga nanti peralatannya bisa digunakan. Selain daripada itu juga dikembalikan ketika tanggap darurat yang akan dilakukan pelatihan tersebut, apakah hanya sebatas tahap kebakaran tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Kalau tingkat 1 berarti cukup dengan uh, tong sampah, katakanlah tong dari besi yang dibakar lalu nanti dipadamkan. Kalau memang misalkan perlu tingkat 2, artinya peralatan yang disiapkan juga termasuk fire sistem hidrannya. Sehingga nanti harus dipersiapkan juga sumber airnya, peralatan hidrannya. Dan kalau misalkan kita akan melaksanakan tingkat 3, artinya kita juga harus berkoordinasi dengan tim penanggulangan kebakaran daerah. Seperti itu mungkin, Pak. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Suparjono untuk jawabannya. Lanjut lagi dari atas nama Asis Yun Yun Kusnindar. Untuk lisensi kelas penanggulangan kebakaran D, C, B, dan A, apakah bisa sekaligus nih Pak? Jadi satu paket. Nah, ini apakah bisa atau satu-satu? Silakan Pak Febi. Oke, pengalaman saya dapatkan dari beberapa PJK 3, sebetulnya itu bisa didapatkan secara satu per satu, ataupun juga ada yang paralel. Nah, artinya ketika berbicara paralel, nantinya akan menghabiskan waktu memang cukup panjang. Maksudnya gimana? DCBA. Mungkin kalau DCBA ini bisa dilakukan paralel, tapi nanti tetap ujiannya dilakukan secara bertahap oleh Kemenaker dan yang dilaksanakan oleh PJK 3. Kelas D selesai, di hari selanjutnya langsung ke training kelas C. Kelas C selesai langsung ke kelas B. Kelas B selesai langsung ke kelas A. Artinya bisa dilakukan secara paralel. Namun yang tidak bisa dilakukan adalah dilakukan secara loncat. Misalkan dari D sudah dilakukan satu ke B dulu, setelah B balik lagi ke C, setelah C langsung ke A. Seperti itu. Seperti itu mungkin Pak Arif. Baik. Seperti ya, Bu Asis Yun Yun. Lanjut lagi dari Pak Samsul Bahri. Untuk fire drill sebaiknya dijadwalkan berapa bulan sekali, Pak? Dari Pak Samsul, silakan, Pak. Oke, sebetulnya di dalam ketentuan itu, di dalam peraturan Kepmenaker itu tidak didetailkan berapa kali yang harus dilakukan, namun di dalam Kepmenaker tersebut hanya perlu dilakukan secara berkala. Nah, secara berkala di sini sebetulnya dikembalikan kepada klasifikasi tingkat potensi bahaya kebakaran.
Ada yang bahaya kebakarannya ringan, sedang 1, sedang 2, sedang 3, dan berat. Artinya kalau berbicara area yang berat, tidak mungkin kalau misalkan dilakukan hanya 1 tahun sekali. Karena kan penanggulangan keadaan darurat ini salah satu tujuannya adalah untuk memastikan petugasnya dalam keadaan siap dan untuk memastikan agar penghuninya juga punya konektivitas ketika ada kejadian darurat apa yang harus dilakukan. Artinya kalau dilakukan terlalu jangka waktu jaraknya terlalu lama nanti petugasnya akan cepat lupa dan penghuni pun juga tidak akan aware terhadap kejadian darurat. Seperti itu, Pak. Jadi kalau berbicara berapa bulan sekalinya bisa disesuaikan dengan klasifikasi tingkat potensi bahaya kebakaran di tempat kerjanya masing-masing. Oke, baik. Seperti itu ya untuk jawabannya Pak Syamsul Bahri. Oke, kemudian Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung silahkan boleh bisa diklik raise hand ya. Nanti kita akan berikan kesempatan untuk bisa bertanya langsung dengan Pak Feby. Ini sudah ada Pak Wahyu Herianto. Silakan Pak Wahyu. Pak Wahyu bisa di-unmute dulu. Pak Wahyu Herinto atau Pak Rahmat Hendrawan. Silakan. Siapa yang duluan? Pak Wahyu atau Pak Rahmat atau Pak Ijma Arif. Silakan. Oke, silakan Pak. Baik, Pak Arif dan juga Pak Feby. Ini Pak terkait eh, disaster ya, atau mungkin keadaan darurat yang berasalnya dari luar perusahaan. 2018 lalu, kalau saya nggak lupa tuh, kalau saya nggak salah, itu kita pernah mengalami keadaan darurat yang bisa dibilang cukup membingungkan karena baik informasi dari BMKG setempat dan juga pemerintah belum bisa menetapkan ini bahaya tingkat berapa gitu, siaga berapa gitu. Di Cilegon waktu itu ada erupsi Gunung Krakatau yang dimana sudah terjadi tsunami, baru kita ribut di situ. Tapi dari perusahaan pemerintah belum bisa menetapkan ini, kita harus evakuasi secara penuh untuk men-shutdown-kan perusahaan atau tetap continue gitu Pak. Nah, bagaimana sih Pak sikap kita sebagai tim keadaan darurat di perusahaan untuk menyikapi hal yang masih ambigu seperti ini? Karena dari pemerintah juga belum bisa menetapkan itu kita harus siaga berapa dan lain-lain gitu. Terima kasih Pak, itu saja mungkin Pak. Oke, terima kasih. Saya akan jawab sesuai dengan kemampuan saya karena ini bukan dengan kebakaran. Nah, kalau berbicara hal seperti itu, sebetulnya ini sudah berbicara koordinasi tingkat tinggi. Artinya bukan sekelas level tim penanggulangan keadaan darurat di perusahaan. Artinya sudah berbicara komunikasi tingkat tinggi yaitu antara pimpinan perusahaan dengan lembaga pemerintahan. Nah, artinya singkat saja, pimpinan perusahaan harus bisa menilai tentang potensi bahaya daripada erupsi gunung tersebut. Karena kalau misalkan berbicara pengalaman, apakah ini sebelumnya bisa pernah terjadi atau tidak? Kalau misalkan sebelum-sebelumnya bisa atau pernah terjadi, mungkin ketika pemerintah belum memutuskan kondisi terkini tentang situasi darurat, kita bisa belajar daripada kejadian-kejadian sebelumnya. Minimalnya ada dasar ketika kita akan melakukan evakuasi, meng-shutdown atau apapun itu. Seperti itu. Tapi kalau misalkan tidak ada, artinya bisa dilihat juga daripada jarak antara pabrik kita dengan lokasi kejadian. Apakah ketika berbicara kejadian tersebut terjadi dalam hitungan
jam, apakah masih bisa tidak untuk melakukan eh, evakuasi. Kalau memang dinyatakan tidak bisa, ya sebaiknya bisa dipersiapkan sebelumnya. Itu mungkin Pak dari saya Pak. Terima kasih Pak Isma Arif. Baik, Pak Feby. Mungkin itu jawaban yang baik buat saya karena memang harus menyiapkan diri dulu ya Pak ya. Walaupun memang kita belum pernah menghadapi hal itu sebelumnya, tapi paling tidak kita harus mengadakan emergency drill seolah-olah karena kita kan pasti kebanyakan perusahaan di Cilegon itu dekat laut ya Pak. Yang dimana kalau kita tarik mundur dari sejarah 1882 itu ketika Krakatau meletus ya kita semua kena gitu kan. Berarti kita harus ya menyiagakan atau apa mempersiapkan hal itu kemungkinan terburuknya gitu. Tapi kita udah menyiapkan dan tahu bagaimana harus bertindak nantinya kalau amit-amit nauzubillah terjadi gitu ya Pak. Terima kasih Pak Betul. Febi atas masukan dan sarannya. Siap, monggo-monggo Pak Isma Arif. Oke, baik. Terima kasih Pak Ijma Arif pertanyaannya. Lanjut lagi, Pak Wahyu Herindo, Pak Rahmat silahkan. Atau Pak Timothy dulu deh. Silahkan Pak Timothy. Selamat siang Pak Arif, selamat siang Pak Feby. Kenalkan nama saya Siang. Timothy. Pak Feby, saya mau nanya Pak, kalau misalnya terjadi suatu kebakaran, terus kita nggak bisa tangani, terus kita undang tim damkar untuk menangani, itu apakah kita bisa bantu tim damkar atau kita menyerahkan sepenuhnya 100% ke tim damkar Pak? Walaupun kita bisa membantu tim damkar, seperti apa Pak untuk kolaborasi antara kita dan tim damkar? Kita isi Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Timothy. Pertanyaannya sangat bagus. Sebetulnya tim petugas pemadam kebakaran itu dia juga ketika berbicara, kalau berbicara sekarang kejadian kebakaran di masyarakat umum, terkadang masyarakat umum itu dengan respeknya dia dengan otomatis karena rumah tetangganya kebakaran dia suka otomatis langsung membantu menggelar dan lain-lain. Nah, sepengalaman saya dengan adanya bantuan langsung daripada masyarakat justru itu membuat petugas pemadam kebakaran merasa terganggu dengan adanya bantuan tersebut. Apalagi mereka yang membantu adalah orang-orang yang katakanlah baru pertama kali mungkin memegang selang, memegang nozzle, dan lain-lain. Nah, artinya ketika berbicara membantu, ketika berbicara di perusahaan, langkah yang harus kita lakukan adalah bisa tidak membantu, bisa. Tapi bagi orang-orang yang memang sudah berkompeten di bidang tersebut. Seperti yang tadi disampaikan sudah tersertifikasi regu penanggulangan kebakaran atau kelas C, kelas D, dan kelas A. Kalau kelas D sendiri mungkin saran saya tidak. Kenapa? Karena dia juga baru sertifikasinya menggunakan alat pemadam api ringan saja. Jadi kita membantu, tapi membantu pun juga tidak sebagai pemeran utama, hanya sebagai pemeran-pemeran yang sifatnya helper saja. Misalkan ketika berbicara selangnya ada yang tergulung, kita hanya bantu meluruskan. Atau mungkin karena dia tidak mengetahui area kerja kita, misalkan si supply air dari mobil pemadam kebakaran daerah tersebut habis. Nah, peran kita apa membantunya? Kita bisa membantu dengan mengaktifkan atau memberitahukan jalur sumber air tambahan yang ada di perusahaan, seperti itu. Ataupun sungai terdekat yang ada di perusahaan. Seperti itu mungkin Pak Timothy, untuk peran kita sebaiknya yang membantu adalah orang-orang yang sudah berkompeten. Kalau yang tidak sebaiknya hanya memonitor saja, karena nanti tim pemadam kebakaran juga pasti akan mengerahkan seluruh timnya ketika ada kejadian kebakaran di perusahaan. Itu saja mungkin Pak Timothy, terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, Sama-sama baik. Pak. Kita lanjut lagi di kolom Q&A nih. Bapak Ibu kalau yang mau bertanya langsung boleh ya. Silakan klik raise hand. Nah, ini dari Pak Joshua. Bagaimana penanggulangan kebakaran di rumah sakit pada ruang perawatan isolasi dan ruang ICU? Namun hanya memiliki satu unit APAR 2 kilo. Tapi insidennya terjadi secara bersamaan. Nah, apakah ada alternatif lain Pak untuk bisa mengatasi insiden ini secara bersamaan?
karena ini terjadi di rumah sakitnya Pak Joshua, berhubung rumah sakitnya itu di perbatasan ujung utara, jadi sangat sulit untuk mendapatkan sarana prasarana sistem keselamatannya. Silakan Pak Feby. Baik, waduh, luar biasa. Sebetulnya ketika berbicara fasilitas yang sifatnya fasilitas untuk umum, jangankan rumah sakit lah bahasanya, untuk perusahaan saja itu diwajibkan untuk melakukan pendeteksian dini. Nah, menurut saya pribadi, dengan kondisi tadi, kondisi ruangan ICU itu adalah lokasi kerja yang memang tidak semua orang bisa sampai ke titik itu. Artinya, ketika ada kejadian kebakaran di sana, belum tentu semua orang mengetahui ada kejadian di sana. Sehingga menurut kami perlu adanya bantuan alat, bukan hanya saja bantuan orang. Bantuan alat di sini itu adalah sebaiknya dipasangkan sistem fire alarm yang terkoneksi langsung dengan sprinkler ataupun hidran system. Sehingga ketika adanya heat ataupun smoke di area tersebut bisa langsung tercover oleh sistem fire alarm yang terkoneksi dengan sprinkler dan hidran system seperti itu. Tapi kalau memang misalkan seandainya tidak ada, nah ketika berbicara tidak ada, artinya pendeteksian dini kita gagal. Nah artinya yang harus kita cover selanjutnya itu adalah pemadaman menggunakan alat pemadam api ringan. Kan sudah kita ketahui bersama bahwa ruang lingkupnya pemadam APAR itu adalah kalau acara lokasinya luas hanya 2 kilo tidak memungkinkan, sehingga perlu adanya APAR tambahan di lokasi tersebut. Namun kita juga harus memastikan karena area tersebut adalah area yang dibatasi orang, sehingga saran saya APAR-nya itu jangan disimpan di dalam saja, tapi di area luarnya juga, yang mana area yang bisa terlalui oleh orang, sehingga ketika ada kejadian kebakaran, orang yang di luar juga bisa melakukan pemadaman kebakaran. Seperti itu mungkin Pak Arif dari saya. Oke, baik seperti itu ya untuk jawabannya Pak Joshua. Lanjut lagi dari Pak Rudi, jika jalur evakuasi terhalang, apakah ada contoh jalur evakuasi alternatif yang bisa digunakan, Pak? Silakan Pak VB. Oke, terima kasih Pak Rudi. Sebetulnya, nah tadi pentingnya kita melakukan asesmen daripada emergensi ataupun rencana tanggap darurat. Nah, salah satunya itu adalah kita memastikan bahwa jalur evakuasi itu terbebas dari segala hambatan. Nah, berbicara apakah ada jalur evakuasi lain, biasanya teman-teman bisa cek sendiri, itu ada aturan yang memang mengharuskan dalam suatu area atau gedung itu tidak mengandalkan satu pintu saja. Ada yang bahkan bisa menyiapkan akses pintu daruratnya 2 atau bahkan 3. Artinya ketika ada salah satu yang tertutup, justru bisa kita gunakan yang lain. Namun terkadang orang itu lebih mementingkan hal lain dibandingkan evakuasi. Nah, saran saya tadi yang sudah tertutup itu sebaiknya dibuka saja atau disiapkan gitu. Terkadang juga saya banyak menemui di tangga darurat itu ada meja yang menghalangi sehingga tidak bisa lewat. Nah, artinya mana yang lebih penting? Yang paling penting itu adalah keselamatan orang, sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap area yang bisa menghambat proses penyelamatan atau evakuasi dari penghuni gedung tersebut. Gitu, Pak. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Rudi Ferdiansyah untuk jawabannya. Lanjut lagi, sudah ada Pak Wahyudin yang raise hand. Silakan Pak Wahyudin untuk di-unmute terlebih dahulu. Selamat sore Pak Wahyudin, silakan. Selamat sore, terima kasih Pak Arif dan Pak Feby. Feby.
Ya, terima kasih ya. Izin bertanya, ini Pak, terkait mengenai penanggulangan kebakaran ya. Tentunya kan ada perencanaan, kemudian ada struktur organisasi yang di mana orang-orang tersebut kan sudah dipilih. Nah, pertanyaan saya, orang-orang yang dipilih dan masuk ke bagian struktur tanggap darurat penanggulangan kebakaran tersebut, apakah semua orang-orang tersebut itu harus mempunyai sertifikasi kebakaran baik kelas A, kelas B, kelas C yang berkategori eh, yang tadi saya sebutkan tadi gitu. Maksudnya apa diwajibkan apa tidak dan itu reportnya ke Disnaker itu wajib apa tidak gitu. Terima kasih Pak Febi dan Pak Ari. Oke, silakan Pak Febi. Oke, terima kasih. Kalau berbicara wajib atau tidak, artinya kita mengejar kepada Kepmenaker tadi. Di Kepmenaker 186 itu diharuskan adanya unit penanggulangan kebakaran, yaitu adalah petugas, peran kebakaran, lalu regu, lalu koordinator, dan juga ahli penanggulangan kebakaran. Nah, berbicara harus atau tidak, sebetulnya kalau berbicara kita melihat komposisinya, itu teman-teman bisa lihat langsung di Kemenaker 186 itu, sebetulnya tidak semua karyawan harus, tapi disesuaikan. Sebagai contoh, petugas peran kebakaran. Petugas peran kebakaran di sini sesuai ke peraturan itu sekurang-kurangnya 2 orang untuk setiap jumlah tenaga kerja, yaitu 25 orang. Untuk regu tersendiri, untuk koordinator tersendiri. Namun jika di antara tadi sudah ada yang sampai ke tahap koordinator ataupun sudah ada yang sampai ke tahap ahli K3, sebetulnya ketika teman-teman yang lainnya, mohon maaf, adanya keterbatasan dengan administrasi untuk melaksanakan training. Nah, teman-teman yang sudah mempunyai keahlian tadi juga bisa melakukan pelatihan internal di area kerjanya masing-masing, yaitu melaksanakan pelatihan minimalnya fire drill untuk penggunaan cara menggunakan APAR ataupun penggunaan hidran sistem. Namun hal tersebut mungkin hanya bisa dikeluarkan oleh perusahaan untuk sertifikatnya. Nah, namun untuk sertifikat yang berlisensi keluarnya memang harus dari Kepmenaker seperti itu. Nah, untuk petugas P3K bisa dilakukan dengan pelatihan. Nah, pelatihannya sendiri juga sama, bisa dilakukan yang berlisensinya di Kepmenaker ataupun sambil menunggu proses ke sana, daripada proses penanggulangan keadaan darurat tidak bisa berjalan, mungkin bisa bekerja sama dengan klinik atau poliklinik yang ada di perusahaan tersebut dari tenaga yang memang terbiasa melakukan pekerjaan seperti itu, sehingga bisa dilakukan pelatihan internal bagaimana cara melakukan pertolongan pertama pada kejadian. Itu mungkin dari kami, Pak Wahyudin. Oke, baik. Terima kasih. Seperti itu ya, Pak Wahyudin. Oke, baik, terima kasih. Lanjut lagi dari Pak Suparjono, ini ada pertanyaan lanjutan lagi nih Pak Febi terkait dengan personil tim tanggap darurat. Keahlian apa saja syarat menjadi tim tanggap darurat? Nah, silakan Pak Febi. Oke, terima kasih. Kalau berbicara syarat ketentuan, sebetulnya tidak ada yang spesifik. Yang jelas, untuk berbicara internal di perusahaan, yang pasti dia mempunyai rasa keberanian. Itu yang pertama. Yang pertama mempunyai rasa keberanian. Yang kedua, dia bisa mengambil sikap tenang ketika adanya kejadian darurat. Dan yang ketiga, dia mempunyai kemampuan untuk
mengarahkan orang lain. Nah, untuk hal lainnya sebetulnya itu bisa dilatih dengan adanya pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan baik internal ataupun tersertifikasi. Jangan sampai nantinya kita memilih orang-orang yang memang penakut, maksudnya takut dengan api, takut dengan keributan, takut dengan situasi yang genting. Nah, itu malah yang mana tadi tujuannya kita mau mengkondisikan orang untuk evakuasi, nanti malah tim rescue yang direscue gitu bahasanya. Tim penyelamat yang malah diselamatkan. Itu mungkin jadi tidak ada spesifikasi khusus untuk pemilihan orang. Terima kasih. Baik ya. Seperti itu untuk jawabannya. Lanjut lagi. Ini dari Pak Nofli Sabri. Pak Nofli bertanya, beliau sering melihat setiap case kebakaran, orang-orang selalu memecahkan kaca bangunan. Padahal dalam prinsip segitiga api, jika panas bahan kimia dan ditambah dengan oksigen, maka dapat membuat kebakaran lebih besar. Nah, apakah hal ini dibenarkan atau seperti apa nih, Pak? Oke, terima kasih jawabannya. Pertanyaannya. Jadi sebetulnya tergantung daripada situasi kebakaran tersebut. Kalau berbicara kaca dipecahkan, itu bisa dikatakan benar dan bisa dikatakan juga tidak tepat. Maksudnya bisa dikatakan tepat itu saat kondisi ruangan tersebut tidak mempunyai tata udara yang baik ataupun smoke fan yang baik. Sehingga hal tersebut justru akan mempersulit atau memperburuk kondisi orang yang ada di dalam. Tapi kalau posisinya memang orang-orang sudah berada dalam keadaan evakuasi, itu aman. Tidak dilakukan pemecahan kaca. Tapi kalau memang misalkan ada orang yang masih terperangkap dan posisinya di ruangan tersebut tidak ada smoke tata udara yang baik, maka pemecahan kaca itu salah satu solusi sebetulnya. Agar apa? Agar udara atau gas beracun tadi bisa terhomogenkan, tercampurkan oleh udara segar yang ada di luar. Atau bahkan ketika berbicara tekanan gas ataupun udara di dalam kebakaran lebih panas, nanti justru si asap tersebut akan keluar lebih cepat. Sehingga orang yang terjebak itu tidak terlalu berat untuk menghadapi si asap yang terperangkap di ruangan tersebut, Pak. Jadi intinya tergantung situasi, apakah di sana ada yang terjebak atau tidak. Seperti itu mungkin, Pak. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Nofli untuk jawabannya. Lanjut lagi. Ini masih soal tadi ya, Pak, unsur kebakaran. Apakah unsur angin di dalam memadamkan api ini sangat diperhitungkan, di mana angin dapat membuat api jadi sangat besar jika terjadi kebakaran. Nah, ini seperti apa, Pak? Silakan, Pak Feby. Betul. Jadi gini, apakah unsur angin di dalam memadamkan sangat diperhitungkan? Nah, sebetulnya unsur angin pada saat pemadam kebakaran itu adalah salah satu upaya untuk menyelamatkan si petugas. Artinya, ketika kita akan memadamkan kebakaran, baik itu apinya skala besar ataupun kebakarannya skala kecil, kita harus memperhatikan juga arah angin. Jadi jangan sampai kita memadamkan dengan angin yang searah dengan kita. Yang mana nantinya si arah angin yang searah dengan posisi kita, yang mana kita akan melakukan penanggulangan kebakaran, justru malah terkena asap daripada kebakaran tersebut karena terbawa oleh angin. Sehingga kita justru harus posisi kita harus searah dengan posisi arah angin, sehingga si asap kebakaran tidak sampai kepada kita.
Artinya kesimpulannya adalah posisi angin juga sangat mempengaruhi terhadap proses pemadaman kebakaran yang dilakukan oleh petugas. Itu mungkin Pak. Oke, baik ya. Seperti itu ya Pak Sutandar untuk jawabannya. Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanyakan seputar materi kita? Yang mau silakan klik raise hand ya. Nanti Bapak Ibu bisa bertanya langsung ya dengan Pak Feby. Lanjut lagi, ini dari oke. Nah, dari Pak Anggi untuk menentukan jumlah petugas Damkar D sampai A dengan potensi bahaya ringan, sedang dan berat, apakah ada kategori yang menentukan potensi bahaya perusahaan seperti pertambangan, PLTU, tekstil, dan lain-lain? Silakan Pak Feby. Baik. Terima kasih. Teman-teman bisa langsung download saja di Kemenaker 186 tahun 1999. Nanti di bab lampiran bawah itu nanti di sana ada daftar jenis tempat kerja berdasarkan klasifikasi potensi bahaya kebakaran. Bisa dikatakan sebagai klasifikasi ringan, yaitu ketika berbicara tempat kerja yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar rendah, dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panasnya rendah sehingga menjalarnya apinya lambat. Nanti di situ juga akan diketahui jenis tempat kerjanya apa, misalkan perkantoran, pendidikan, perumahan, perawatan, restoran, perpustakaan, seperti itu. Dan ada juga yang kategori sedang 1. Nah, ini kemudahan terbakarnya sedang dan menimbun bahan dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 meter. Dan apabila terjadi kebakaran, yaitu akan melepaskan panas sedang sehingga menjalarkan apinya sedang. Kalau sedang 2, menimbun bahan lebih dari 4 meter. Kalau sedang 3, menimbun punya jumlah dan kemudahan terbakarnya tinggi. Seperti itu. Dan untuk bahaya kebakaran berat, yaitu menyimpan bahan cair, serat, atau bahan lainnya, dan apabila terjadi kebakaran, apinya cepat membesar. Dan ini di Kemenaker tersebut sudah dijelaskan. Contoh di kelas kebakaran sedang 1 yaitu pabrik elektronik, pabrik roti. Sedang 2 misalkan bengkel mesin, gudang pendingin, pabrik tembakau. Sedang 3 misalkan pabrik ban, pabrik karung. Berat misalkan pabrik kimia, pabrik cat, hanggar pesawat terbang, dan juga pabrik karet. Seperti itu. Jadi teman-teman untuk bisa memastikan tempat kerjanya kategori mana, silakan download saja di Kemenaker 18699, di lampirannya ada jelas ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Feby. Ya, seperti itu ya. Pak Anggi, tadi ada yang raise nih kalau nggak salah ya. Oh, udah nggak ada. Lanjut lagi, satu pertanyaan lagi nih. Ini masih banyak pertanyaannya. Oke, izin bertanya dari Pak Septianto Anton. Untuk tim tanggap darurat yang ada di perusahaan harus memiliki sertifikat pemadam kebakaran dan sertifikatnya harus kelas berapa aja nih Pak? Nah, silakan Pak. Mungkin ini dari basicnya lagi. Silakan Pak Feby. Oke, sebentar. Baik, terima kasih. Sebetulnya, balik lagi Pak, kita perlunya untuk menanggulangi yang mana? Nah, kalau berbicara di perusahaan dan itu berbicara di tempat kerjanya masing-masing, itu sebetulnya cukup di petugas pemadam kebakaran kelas D saja. Namun mungkin wewenangnya beliau yang bersangkutan hanya bisa menggunakan APAR saja. Tapi kalau misalkan orang tersebut mau ditingkatkan kompetensinya agar bisa memadamkan menggunakan hidran, nah itu bisa lanjut ke kelas C seperti itu. Jadi dikembalikan dengan kebutuhan di perusahaan dan dikembalikan kepada orang tersebut akan diberikan wewenangnya sebesar atau seberat apa. Itu saja mungkin Pak, terima kasih. Oke, baik ya. Seperti itu ya Pak Septianto Anton. Baik. Lagi masih ada waktu sedikit lagi nih. Ini dari Pak Syam Habil. Beliau ingin bertanya terkait dengan prosedur penanggulangan kebakaran di area yang penuh dengan minyak dan di area tanah gambut, Pak. Nah, ini seperti apa pemadaman apinya? Silakan Pak Feby.
penuh dengan minyak dan di area tanah gambut. Oke, tanah gambut itu seperti apa ya? Tanah gambut. Tanahnya yang Mungkin tanah gambut tuh tanah basah gitu loh, Pak. oh ya ya, Ah, dengan tanah basah ya. ah, Nah, ah. sebetulnya ketika berbicara area yang kebakaran yang areanya minyak, menurut saya pribadi ini dibalikan lagi kepada yang terbakarnya apa sebetulnya. Penanggulangan kebakarannya itu kita juga harus memastikan terlebih dahulu bahwa ketika kita akan melakukan penanggulangan kebakaran, kita juga harus memastikan bahwa pada saat melakukan penanggulangan kebakaran justru tidak menambah dampak daripada kebakaran tersebut yang disebabkan oleh lingkungan. Nah, maka dari itu, secara umum prosedur penanggulangan kebakaran itu sama. Namun, karena ini belum terjadi, kita harus mempersiapkan solusi-solusinya. Solusi-solusinya artinya untuk area-area yang nantinya digunakan untuk master point, untuk nanti area-area yang digunakan untuk evakuasi, itu dipastikan sekalipun daerahnya adalah tanah gambut, kita pastikan kita buat dengan aspal yang terbaik sehingga tidak terjadi korban yang baru. Dan ketika berbicara area yang berminyak, saya yakin di area tangga daruratnya itu bisa disiapkan juga area yang bisa mensterilkan dari minyak-minyak tersebut karena bisa menimbulkan kecelakaan baru. Itu mungkin Pak, terima kasih. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak, untuk jawabannya. Baik, nah, karena waktu sudah pukul jam 15.01 ya, teman-teman, ternyata masih ada pertanyaan. Nanti kita akan bahas lagi materi-materi menarik lainnya ya bersama dengan Pak Feby tentunya. Dan buat Pak Feby terima kasih banyak untuk materinya. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan Pak Feby bisa diterapkan juga untuk teman-teman peserta hari ini. Dan buat teman-teman semuanya jangan lupa untuk mengisi absensi ya. Silahkan teman-teman bisa isi absensi dulu di kolom chat sudah saya kirim lagi link absensinya. Silahkan bisa diisi sebelum webinar berakhir karena kalau sudah webinar berakhir maka untuk link absensinya sudah tidak bisa diisi lagi ya. Silahkan teman-teman bisa diisi dulu dan sambil teman-teman mengisi absensinya, mari kita sama-sama dengarkan terlebih dahulu teman-teman terkait dengan closing statement untuk materi kita hari ini kepada Pak Feby, dipersilahkan. Oke, terima kasih Pak Arif. Saya sampaikan terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktunya di weekend dengan keluarganya. Pada prinsipnya adalah penanggulangan keadaan darurat kebakaran ini perlu dilakukan persiapan, perlu dilakukan upaya. Baik upaya dari sebelumnya, yaitu dengan mempersiapkan dokumen-dokumen penting, baik dengan cara melakukan pencegahan dan mengurangi terbentuknya api, dan bagaimana juga kita harus mempersiapkan dari semua peralatan sistem proteksi kebakaran aktif, sistem proteksi kebakaran pasif, dan sistem proteksi penyelamatan. Sehingga ketika kita akan melaksanakan operasi penanggulangan keadaan darurat kebakaran, minimalnya dampak dari kebakaran tersebut tidak terlalu lebar atau tidak terlalu besar sehingga dampaknya bisa terminimalisir dengan kita melakukan upaya-upaya dari awal persiapan sampai dengan upaya penanggulangan. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih Pak Arif atas kesempatannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dengan tema judul yang lain. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Feby dan juga Bapak Ibu lainnya ya yang masih standby sampai dengan pukul 3 sore hari ini. Dan jangan lupa Bapak Ibu semuanya untuk hadir lagi di webinar Sabtu depan tentunya dengan materi yang berbeda-beda setiap Sabtunya. Dan bagi Bapak Ibu semuanya yang sudah mengisi absensi ya silahkan bisa boleh dicek di aplikasi Mika Pro-nya untuk sertifikatnya biasanya sudah bisa Bapak Ibu cek ya. Caranya adalah Bapak Ibu silahkan klik tombol yang ada di pojok kanan bawah di halaman beranda. Lalu ada menu pelatihan saya yang di paling atas ya. Lalu nanti ada untuk sertifikat yang
hari ini ya, tanggal 8 November terkait dengan penanggulangan keadaan darurat pada kebakaran. Nanti silakan bisa langsung dicek di aplikasi Mikapro ya, karena untuk notifikasi WhatsApp-nya sedang maintenance ya. Jadi Bapak Ibu tidak terima untuk notifikasi link download dari WhatsApp. Jadi langsung di aplikasi Mikapro ya. Sudah bisa dicek setelah webinar ini selesai. Baik, terima kasih Pak Feby dan juga rekan-rekan semuanya. Jangan lupa juga untuk bergabung ke dalam grup Telegram Kolega Media Tama untuk mendapatkan info cepat link registrasi webinar tiap hari Sabtu. Sudah saya kirimkan juga di kolom chat ya. Semoga apa yang disampaikan Pak Feby menjadi keberkahan juga untuk Pak Feby ya, dan juga bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Feby dan Waalaikumsalam. semuanya. Selamat sore. Terima kasih Pak Feby. Waalaikumsalam.